Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Imawati, kelas 4I PGSD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah telah kurikulum. Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan undang-undang, haruslah memiliki produk kurikulum yang cocok dalam pengembangan proses belajar mengajar. Jika hal ini tidak berjalan sesuai dengan karakteristik untuk pendidikan, akan mengalami kegagalan. Maka dari itu, kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan, dalam perkembangan pendidikan peserta didik, maka pengembangan kurikulum tidak bisa dikerjakan asal jadi. Rancangan program pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diorientasikan pada pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sedang akan terjadi. Itu diharapkan kurikulum sekarang harus dirancang oleh guru bersama masyarakat pemakai. Untuk bisa merancang kurikulum yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, saat ini seorang guru sangatlah memiliki peranan yang sangat sentral. Oleh karena itu, kompetensi manajemen pengembangan kurikulum perlu dimiliki oleh setiap guru. Di samping kompetensi teori belajar, saat ini pemerintah selalu menanggung pergantian kurikulum. Bahkan belakangan ini terjadi 2 kali pergantian kurikulum, yaitu dari KBK menjadi KTSP, yang bentuknya sama saja. Dunia pendidikan disibukkan dengan berbagai kegiatan ilmiah, pelatihan dan sebagainya dalam rangka sosialisasi kurikulum. Namun kegiatan itu tidak membawa pencerahan bagi guru, sebaliknya justru membawa frustasi karena membingungkan. Modal berbagai kegiatan ilmiah selama ini hanya mendengarkan orang berceramah tanpa action plan yang sesuai sehingga dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh guru setelah sampai di sekolah. Bahkan mungkin si penceramah itu hanya mampu secara teoritik tapi miskin implementasi dan pengalaman, sehingga action plan yang dilakukan hanya untuk menghabiskan waktu kegiatan. Model kegiatan pembelajaran semacam ini tidak pernah dievaluasi, yaitu semacam penagihan dalam bentuk implementasi dari peserta didik. Sebaliknya, guru yang mengikuti kegiatan ilmiah tanpa membekali dirinya dengan tema kegiatan yang akan diikuti, sehingga dalam kegiatan mereka asik mencatat apa yang diucapkan oleh pembicara. Padahal seharusnya penyelenggara kegiatan jauh-jauh hari mestinya dapat menginformasikan segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini tidak pernah dilakukan. Akumulasi dari semua kegiatan tersebut dapat diprediksikan tidak ada perubahan kinerja yang dapat membawa ke arah peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan. Pengalaman menunjukkan dengan berbagai pergantian kurikulum, tidak ada perubahan dan tampaknya tidak dijadikan bahan refleksi oleh birokrat pendidikan maupun lembaga pendidikan tenaga pendidikan. Sudah terbukti berkali-kali bahwa pergantian kurikulum tidak dapat membawa perubahan dalam peningkatan mutu pendidikan. Berbagai kegiatan ilmiah bagi perantara guru, seminar, dan pelatihan kurang memberikan hasil yang memuaskan. Kiranya sudah waktunya dipikirkan bahwa memberi bekal manajemen pengembangan kurikulum, teori belajar, dan dasar-dasar manajemen mutu terpadu bagi guru dan calon guru sangat diperlukan. Guru saat ini dalam memandang kurikulum terlalu sempit, sebab masih banyak guru terlalu berpedoman pada silabus yang telah ditentukan. Bukannya proses pembelajaran demi penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik, bahkan orientasi pembelajaran lebih didominasi oleh guru, sehingga yang terjadi adalah pencapaian target penyelesaian dengan dominan kognitif semata. Cara pandang seperti ini akan cocok apabila tujuan akhirnya adalah memperoleh nilai baik dalam ujian nasional agar lulus. Perlu diingat bahwa seorang siswa bukan hanya sekedar dominan kognitif yang ditingkatkan, tetapi aspek sikap, psikomotor, keterampilannya harus pula dikembangkan secara paralel. Jika seorang guru memandang kurikulum dalam arti yang luas, akan menuntut seorang guru untuk mampu berkreativitas dalam konteks pembelajaran yang menjadi pengalaman dan dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga orientasi pembelajaran terpusat pada peserta didik. Sejauh ini terlalu banyak guru memandang kurikulum secara sempit sehingga tidak
capaian kurikulum yang diterapkan tidak mencapai target atau tujuan yang sesuai. Belajar dari pengalaman, lalu timbul pertanyaan yang perlu kita kembangkan secara bersama, antara lain materi kuliah apakah yang diberikan oleh LPTK untuk mata kuliah kurikulum pendidikan yang diberikan LPTK untuk mata kuliah tersebut. Dalam kurikulum 2013 ada beberapa pertanyaan ini menuntut seorang guru atau calon guru untuk memiliki manajemen pengembangan kurikulum yang baik. Dalam manajemen pengembangan kurikulum ada beberapa problem yang akan didapati yang berkaitan dengan standar isi dan standar kurikulum. Yang pertama yaitu bagaimanakah membatasi ruang lingkup atau keluasan materi. Yang kedua, bagaimanakah mengkaitkan relevansi materi dengan kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu bagaimana memilih materi yang seimbang untuk peserta didik. Yang keempat yaitu bagaimanakah mengintegrasikan materi satu dengan materi yang lainnya. Yang kelima yaitu bagaimana mengurutkan materi dan kompetensi yang dibutuhkan. Dan yang keenam yaitu bagaimana agar materi atau kompetensi berkesinambungan dan berjenjang. Yang ketujuh yaitu bagaimanakah merelasikan artikulasi materi atau kompetensi secara menyeluruh. Yang kedelapan yaitu bagaimanakah materi atau kompetensi yang diberikan dapat menjangkau masa depan atau memiliki daya guna bagi kehidupan peserta didik. Kedelapan persoalan tersebut harus mampu dianalisis oleh seorang guru sehingga dapat menciptakan serta mengembangkan kurikulum yang baik. Ini tentunya diperlukan verifikasi secara terus-menerus agar materi yang dikembangkan selalu up to date untuk kebutuhan pasar. Jadi guru dituntut untuk melakukan plan to check action. Jadi sudah tidak relevan lagi jika kegiatan ilmiah hanya mendengarkan orang ceramah lagi. Sebaiknya action plan yang dapat menjawab terhadap pemahaman kurikulum. Dengan demikian gurulah yang menjadi pengembang kurikulum. Dari penjelasan saya tadi bahwa kurikulum yang dapat diterapkan pada saat ini yaitu kurikulum 2013, terutama untuk anak SD, yaitu belajar mengenai tematik, yaitu ada tema 1, 2, 3, 4 sampai 9. Itu dari kelas rendah dan kelas tinggi. Dan ada beberapa subtemanya. Satu pembelajaran itu terdapat 4 subtema. Nah, pada kurikulum 2013 itu siswa harus lebih aktif daripada guru agar siswa ikut serta dalam pembelajaran dan aktif dalam belajar mengajar. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.